Jadi hari ini kita mendatangkan bintang tamu, seorang Ibu Amanda yang asalnya dari Jakarta, yang mampu menghidupi anaknya dari bayi sampai sedewasa sekarang. Langsung saja kita panggilkan Ibu Amanda dan anaknya. Jadi Ibu Amanda tinggalnya di mana di Jakarta? Di Jakarta. Iya. Ada Vivian? Sekolahnya di mana? Di SMP 34 Jakarta. Kalau ibu kesehariannya ngapain aja nih, Bu? Saya sih jual jamu ya. Buat nyari uang sehari-hari. Soalnya saya ibaratnya kayak sosok seorang ayah juga kan hidupnya sendiri. Jadi Ibu, gimana sih dampak dari keseharian Ibu sama anak Ibu? Jadi sih saya masih kecil ya, soalnya kan pasti sendiri terus di rumah. Tempatnya juga di rumah aja. Soalnya itu jauh juga dari rumah, jadi harus ke gitu sih. Gimana sih Bu dampak keseharian dari keluarga Ibu tuh ke anak Ibu? Dampak apa sih sangat besar ya, soalnya pasti dia kesepian, terus juga kurang aja lah nggak sering sama orang tuanya. Kan saya juga tinggal di rumah kan, saya sebenarnya dia juga. Oh, berarti ada Ibu nih kalau buat sekolah, Ibu kan punya akal kan Bu? Jadi aku kalau dulu kalau sekolah kan Ibu nggak tahu. Terus gimana aja Ibu ikut sekolah ngapain aja? Kalau saya pergi ke rumah teman dulu kan, karena di rumah saya sendirian dan saya merasa kesepian. Jadi ibaratnya ini seorang adik Vivian ini nih mencari kebahagiaannya di luar rumah. Karena apa? Karena itulah faktornya dari dampak perceraian yang dialami oleh Ibu Amanda. Jadi bagi kitanya seorang ibu atau seorang suami istri itu baiknya kita tuh mencari suami atau istri yang baik gitu, biar kita tuh dampaknya nggak sama kita aja, jadi dampaknya ke anak juga enggak. Jadi seperti inilah contohnya, jarang di rumah, mencari kebahagiaan di luar rumah, dan kehilangan sosok figur ayah yang sangat penting bagi seorang anak. Jadi kalau boleh tahu Ibu Amanda ini selain mencari kerja ada tambahan cari uang lainnya Bu? Saja kayak bantu di rumah tetangga kan. Ngomong-ngomong kan Ibu ini udah lama nih, umur Vivian itu udah besar juga kan? Terus Ibu nggak ada kepikiran Ibu mau nikah lagi? Kalau nikah sih saya belum ya. Sampai detik ini saya belum punya pikiran. Iya, ada Vivian mau punya ayah baru? Saya sih tergantung mama saya. Iya, itu tergantung Vivian Ibu mau punya suami baru boleh. Itu Vivian juga mau tuh bikin peran ayah lagi. Ya seperti dulu. Jadi kita tuh nggak bisa menepik ya. Mau anak bilangnya tidak, pasti dalam lubuk hatinya tuh pengen merasakan figur seorang ayah. Jadi seorang ibu tuh tidak boleh egois. Kita tuh harus memikirkan masa depan yang panjang bagi seorang anak. Ada nggak Ibu ngerasa Ibu capek kalau lebih dari seorang ibu, menjadi seorang juga entah Ibu ada nggak ngeluh gitu? Kalau capek ada ya, tapi kalau ngomong mungkin enggak lah, soalnya dia kan anak sesuatu sendiri. Iya. Jadi selain jual jamu bantu-bantu juga kan? Jadi Bu kira-kira ada nggak yang ngedeketin Ibu nih selama Ibu single gimana gitu? Enggak. Belum ada, Ibu ada niatan nggak sih ya mencari sosok ayah baru untuk Vivian? Terus gimana perasaan adek kalau orang tua itu bercerai? Ya otomatis saya jadi berbagi waktu ke ayah saya dan ke ibu saya. Ada nggak kepikiran adek sama ibu adek sama ayah adeknya yang menyatukan kembali? Kalau saya senang kalau misal bersatu kembali, tapi kalau misalnya ibu saya tidak mau ya nggak apa-apa. Jadi kalau boleh tahu ya Bu, maaf kalau nggak ngerti pasti Ibu dan suami ayah Vivian itu masih berkomunikasi tidak? Udah lama tidak sih. Jadi lepas tangan ya Bu ya. Dia juga ngasih uang. Ya mau gimana pun ya uang itu tetap nomor satu. Karena apa-apa nih harus dibeli pakai uang.
nggak bisa dibeli pakai cinta ya guys ya. Terus ya, ada nggak ayah kamu nafkain kamu kasih jajan atau gimana lagi? Kan ibu itu sama ayah itu kan sekali. Menurut saya beli nafkain. Yang penonton ada yang mau bertanya nggak? Ada. Apa sih nih bertanya dong? Bertanya silakan. Saya. Orang di kamar. Perkenalkan namanya? Saya Rahman. Saya mau bertanya, ada nggak dek? Ada nggak dek? Ayahnya itu masanya masih sama ibunya main tangan gitu kan? Nah, terima kasih. Oke, saya jawab ya. Menurut saya waktu itu masih SD, jadi saya tuh belum terlalu ingat masa-masa itu. Tapi setahu saya, ayah saya tidak pernah melakukan kekerasan. Nah ini juga satu lagi, bagi seorang ayah di luar sana, seorang suami atau bahkan lelaki sekalipun, bagi seorang pacar, main tangan itu hukumnya salah ya semuanya. Kita tuh nggak ngerti kayak mana menangkap seorang perempuan itu ketika dipukul. Mana tahu dia disayang sama orang tuanya, dimanja sama ayahnya, disayang oleh abangnya. Dan kalian seorang orang asing yang dulu ya strangers bisa-bisanya memukul itu bahaya banget ya bagi mental seorang ibu atau mental seorang perempuan sekalipun. Ada lagi yang bertanya penonton? Ada? Oh ya mau bertanya? Ya. Oh dia, saya mau bertanya. Sejak kapan nafkahnya berhenti? Nafkah. Jadi sekarang jawab ibu. Bagaimana ibu tentang pertanyaan seorang aulia penonton kita tadi? Kapan terakhir kali ayah Vivian itu menafkahi Vivian? Itu terakhir kali pas Viviannya kelas 3 SD. Oh sangat lama ya, karena sekarang ini Vivian Sebenarnya sampai. oh ya udah pas SMP itu sangat lama ya kalau misalnya dihitung-hitung. Bisa kita pikirkan aja seorang ibu Amanda berhasil menyekolahkan Vivian tamat SD, tamat SMP. Itu Vivian kan ibu kamu sudah berjuang nih bertahun-tahun. Ada nggak kata-kata yang ingin kamu sampaikan tapi gengsi? Gitu. Boleh disampaikan sekarang. Ibu, maaf ya, selama ini saya sudah jadi beban. Jadi gini ya, tepuk tangan semuanya. Jadi sampai jumpa di topik saya selanjutnya bersama bintang tamu yang lain.